Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga keadaan kalian sehat semua, nggih. Walaupun hari ini masih daring, anak-anak harus tetap semangat. Ustazah di sini akan melanjutkan bab 6 yang berjudul Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan anak-anak yang mempunyai buku paket PAI, Pendidikan Agama Islam, bisa dibuka halaman 109. Dah? Oke. Di sini Ustazah akan membahas poin pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jadi apa? Islam masuk ke Indonesia dulu itu melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Sudah jelas nggih? Abad ke-7 Masehi. Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Jadi kerajaan Islam yang pertama tadi apa? Kerajaan Samudra Pasai. Di mana? Di Aceh. Lanjut. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang poin A, ada teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari mana? Dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan siapa? Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. B. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Maksudnya di sini abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari mana? Melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari mana? Dari daerah Persia atau Parsi. Yang di sini sekarang menjadi Iran, nggih. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia.
Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi apa anak-anak? Merayakan 10 Muharram atau Asyura. Sampai sekarang masih ada tradisinya, nggih. Yang D, teori Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Yakni sejak masa Hindu-Buddha, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, maksudnya di sini pada tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni siapa? Pernah dengar anak-anak? Pernah ya, insya Allah. Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Itu ya. Terus agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Terus saya ulangi lagi, agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Pasti anak-anak pernah dengar kan? Pernah ya? Di SD insya Allah sudah dibahas niki. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Jadi ada 9 nama. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat. Siapa? Maksudnya di sini Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku berkedudukan di Bukit Giri dekat mana? Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu mana? Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga berkedudukan di Gunung Muria, mana? Kudus. Itu tadi ada 9 nama Wali Songo.
Terus untuk selanjutnya di sini cara-cara dakwah di Nusantara. Apa sih cara-caranya dakwah di Nusantara? Nah, di sini ada apa? Dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, terus ada hubungan sosial, dan apa yang terakhir? Kesenian. Yang poin A, perdagangan, proses penyebaran Islam melalui jalur apa? Perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari mana saja? Dari Arab, Persia, dan mana? India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Jadi kuncinya menjadi seorang pedagang itu apa? Harus jujur, santun, tidak boleh apa? Emosi. Terus B, perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut apa? Pekojan. Yang C, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama-nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh, jadi ada contohnya ya. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah. Terus Daya dan Rangkang. Kalau di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama langgar. Sumatera di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Jadi di Sumatera, Jawa itu apa? Sebutan dengan apa? Nama pondok pesantren. Anak-anak pasti punya bayangan kan? Pondok pesantren itu seperti apa? Terus bentuknya gimana? Terus kegiatannya seperti apa? Insya Allah anak-anak sudah tahu nggih. Terus ada D, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Jadi hubungan sosialnya itu ada kaitannya dengan sikap nggih. Agar apa? Ya agar untuk menarik simpati mereka itu agar masuk Islam. Terus yang E ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan,
seni pahat, dan seni ukir. Ada seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya apa? Kalau seni bangunan masjid nggih. Ukir-ukiran, motif-motif seperti terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak. Pernah yang ke Demak? Kalau pernah ke Demak, insya Allah bisa lihat nggih Masjid Agung di Demak. Terus ada Masjid Agung Kesepuhan di mana di Cirebon. Ada Masjid Agung Banten dan Masjid Baitur Rahman di mana di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit, mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Jadi kalau ada kesenian, misalkan di desa kalian itu ada pertunjukan wayang kulit, soalnya gratis nggih untuk nontonnya itu apa? Gratis. Cukup sekian materi dari Ustazah. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan insya Allah kita akan membahas poin 3 yang di situ berjudul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.